Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di kesempatan ini ya, ini kebetulan saya habis nganter istri mengajar. Nah, ini kita mau balik pulang. Nah, sekalian nanti saya akan sharing-sharing pengalaman saya, teman-teman, yaitu apa, menjadi seorang HRD di pertambangan. Sebenarnya terkait pengalaman ini sebenarnya mau saya sharing di video YouTube ya, cuma mungkin saya belum ada kesempatan untuk bikin. Jadi mumpung ini bikin video motovlog, jadi sekalian aja ya, saya ingin cerita nih teman-teman mengenai pengalaman saya di tambang. Dulu awal mula saya kerja di tambang itu tepatnya di Papua ya teman-teman. Jadi awalnya dulu itu saya keterima di salah satu bank BRI Syariah ya. Nah, itu tinggal masuk aja sebenarnya. Soalnya untuk tes psikotes, interview dan segala macam sudah saya lalui dan saya keterima saat itu ya teman-teman. Dan itu tergolong saya juga baru lulus kuliah. Nah, pada saat saya tinggal ada beberapa dokumen yang ingin saya lampirkan, tinggal tanda kontrak, tapi dari saya sendiri apa ya, bisa dibilang terjebak dalam arti terkena iming-iming ya teman-teman. Jadi kalau orang kerja di Freeport atau di Papua itu memang apa ya, untuk salary mungkin tergolong besar ya teman-teman. Makanya pada saat itu saya diiming-imingi teman ayah saya, jadi untuk bisa kerja di Freeportnya. Jadi tapi lebih ke kontraktornya ya teman-teman. Soalnya pada saat itu untuk status karyawan Freeport atau permanen itu memang belum ada ya. Jadi biasanya kalau kita masuk kerja di Freeport itu lebih ke kontraktor terlebih dahulu, seperti itu. Jadi saya tergiur, akhirnya saya nggak jadi masuk di Bank BRI Syariah pada saat itu. Jadi saya lebih memilih untuk merantau ke Papua teman-teman. Merantau ke Papua. Nah, yang saya pikirkan, wah ini bisa nih, ada kesempatan nih masuk di tambang nih ya kan. Apalagi di lingkungan saya juga apa, tidak ada ya yang kerja di tambang. Jadi mayoritas di lingkungan saya ya kerja kantoran seperti biasa di Surabaya, di Gresik, seperti itu. Makanya kan, wah ini kapan lagi nih ada kesempatan, kalau nggak diambil ya kita nggak akan pernah tahu, seperti itu. Nah, singkat cerita, saya langsung ke Papua pada saat itu. Nah, ternyata di Papua ini ya teman-teman, tidak semudah yang kita pikirkan ya. Apalagi kalau kita merantau di tempat dimana kita juga belum pernah menginjakkan kaki di situ, otomatis kita juga perlu adaptasi ya, adaptasi budaya kota tersebut dan lain-lain, seperti itu. Jadi lumayan lama saya butuh waktu untuk adaptasi itu. Ternyata ketika sudah di sana bisa dibilang susah ya teman-teman untuk mencari kerja di sana ya. Ya akhirnya singkat cerita saya bukalah rental motor di sana sambil nunggu panggilan kerja di kontraktor Freeport ya. Nah, singkatnya itu kemungkinan 2 tahun ya. Pas itu saya merantau itu di Agustus 2015 tanggal 5 kalau nggak salah. Nah, saya keterima di salah satu kontraktor di Papua itu Agustus juga, tapi tahun 2017. Jadi tepat 2 tahun pas itu baru saya keterima. Itu pun case-nya lucu ya teman-teman. Jadi ya kadang Allah itu luar biasa ya, ngasih rezeki kita itu kadang di luar kuasa kita, di luar logika kita ya teman-teman. Jadi saya itu kan punya temen atau tetangga ya,
itu orang asli Papua, tepatnya dari Giyak. Nah itu kan kebetulan dia itu kerja di freeportnya juga, di underground. Nah saya itu kan tidak ada informasi apapun ya berkaitan dengan kontraktor yang ada di Papua. Jadi pada saat itu ya hanya mencari-cari sendiri. Akhirnya dikasihlah linknya itu berupa ini teman-teman, apa, nama kontraktor yang ada di Papua. Soalnya kalau kita buka situsnya kontraktor di Papua itu banyak sekali, cuma kita belum tahu. Nah ini yang bagus yang mana, yang kredibel yang mana, seperti itu. Akhirnya saya mencari-cari tahu, tetangga saya dapatlah beberapa nama kontraktor yang ada di Timika yang menurut teman saya tadi itu yang bagus. Salah satunya ya tempat saya bekerja kemarin. Akhirnya saya langsung ngurus administrasi. Kalau di Papua sama ya, mungkin sama di tempat-tempat lain. Jadi kita tetap bikin CV, lalu ke kantor bupati kita nyebutnya, itu bikin kartu kuning, kartu untuk melamar kerja. Itu kemarin buatnya juga lumayan lama ya teman-teman, belum lagi membuat SKCK juga. Itu sebagai syarat ya kalau melamar di Papua, seperti itu. Akhirnya secara administrasi saya sudah cukup. Akhirnya saya sebarlah itu ke beberapa kontraktor yang ada di Timika, Papua. Nah yang uniknya di tempat kerja saya kemarin yang ada di Papua itu, saya itu melamarnya secara langsung. Jadi dari kantornya langsung saya melamar. Nah itu posisinya saat itu saya kan mau nganter orang tua saya belanja ya ke pasar, dan itu kebetulan malam ya, mau beli bumbu apa itu lupa saya. Nah kebetulan mau beli bumbu ngantar ibu saya. Sebelum saya ngantar ibu saya, berarti otomatis kan saya ngantar berkas terlebih dahulu ya, soalnya lebih dekat ngantar berkas. Ada salah satu kontraktor namanya PT Inamco ya teman-teman. Jadi saya melamar ke situ. Nah berkasnya saya kasih malam-malam. Saya pikir ya mudah-mudahan masih buka lah kantornya, soalnya kan kalau saya perhatikan kadang malam juga mereka pulang, seperti itu. Jadi ibu saya ajak, saya nganterlah berkas ke perusahaan tersebut. Nah terus saya bertemu dengan HRD nya juga, berkasnya sudah diterima, cuma nanti akan diinfo kalau misalnya ada proses lanjutan. Itu informasi dari HRD nya. Nah pada saat saya ngasih ke HRD, ada Ibu Liana namanya ya. Jadi itu salah satu apa ya, bisa dibilang penanggung jawab secara keseluruhan ya, Ibu Liana. Itu kebetulan dari Jakarta ya, dinas lah. Nah Bu Liana itu ngasih wejangan ke saya. Jadi saya itu dianggap karyawan di situ, ngasih wejangan. Itu apa? Dikasih tahu, Mas kalau kerja yang baik-baik ya Mas. Jadi jangan sampai nguri atau melakukan pelanggaran supaya tidak dikeluarkan dari perusahaan, seperti itu. Nah akhirnya HRD tadi itu bilang, Bu ini bukan karyawan, ini kandidat yang melamar kerja di perusahaan ini. Kata Bu Liana, oh jadi masnya bukan karyawan. Oh saya kira karyawan. Ya sudah, taruh aja berkasnya gitu, kata Bu Liana. Nah Bu Liana ini orang HO ya teman-teman, jadi dia ini masuk kategori orang manajerial lah ya kan. Kebetulan dinas di Timika cuma sebentar juga. Nah akhirnya pada saat saya keluar, nah itu saya di stop lah sama Ibu Liana tadi. Di stop, Mas mau kemana, mau pulang gitu. Enggak Bu, ini iya saya mau pulang tapi mau antar ibu saya dulu ke pasar, seperti itu. Sini sebentar ngobrol-ngobrol gitu katanya. Akhirnya ada obrolan lah di situ saya sama Bu Liana. Ya ada banyak hal ya teman-teman yang kita obrolkan, salah satunya berkaitan dengan pekerjaan. Dan kebetulan teman-teman, Bu Liana langsung ngasih info ke saya,
ngasih info bahwasanya di sini sedang ada penerimaan. Kebetulan baru-baru saja ada salah satu orang dikeluarkan, jadi butuh pengganti, seperti itu. Akhirnya secara nggak langsung obrolan itu sama dengan interview ya teman-teman. Jadi saya juga belum ada kesiapan apapun sebenarnya, apalagi pada saat itu juga saya belum pakai baju yang resmi ya. Jadi saya ke sana masih pakai baju biasa, celana biasa dan pakai sandal. Ya saya pikirnya kan saya hanya nganter lamaran selesai kan pulang, seperti itu. Ternyata diajak ngobrol sekalian interview ya, interview dadakan. Sebenarnya arahnya itu ngobrol biasa, cuma saya tuh mikir, wah ini sama obrolannya kok sama dengan interview gitu. Ya sudah, profesional saja kita menjawab. Nah, singkat cerita, selesailah obrolan tadi ya sama Ibu Liana. Akhirnya saya antar ibu saya ke pasar lalu lanjut pulang. Kebetulan saat itu memang ini ya teman-teman, isu yang ada di Papua itu cari kerja itu memang susah, apalagi di ranahnya Freeport ya, atau kontraktornya Freeport itu memang susah sekali seperti itu. Tapi kalau saya pribadi itu saya selalu percaya ya teman-teman, bahwasanya rezeki itu sudah diatur oleh Tuhan ya, oleh Allah. Jadi saya nggak pernah sedikit pun khawatir soal rezeki seperti itu. Kalau memang sudah jalannya, bagaimanapun caranya, sesulit apapun caranya, oh ya kalau misal sudah takdirnya ya Allah pasti akan mudahkan. Itu sih yang ada di kepala saya kemarin ya. Jadi tetap santai saja kalau saya seperti itu. Akhirnya nggak lama dihubungilah kembali sama tim dari PT Inamco, dan saya dipanggil kembali membawa berkas kembali dan juga berpakaian yang sopan. Jadi ini lebih yang resmi ya teman-teman. Wah alhamdulillah nih respon saya kan, ternyata ada progres. Sepertinya sih interview yang resmi dan interview lanjutan lebih mendalam ya teman-teman, berkaitan dengan teknis mengenai posisi tersebut dan juga mengenai job desk-nya. Jadi saya diundang kembali untuk datang. Ya sudah, saya datang. Saya sudah persiapkan semuanya ya teman-teman. Ya saya berdoa yang pasti mudah-mudahan dilancarkan, dimudahkan, dan diberi kesempatan untuk bekerja di perusahaan tersebut. Nah akhirnya saya datang, saya interview, ya itu cukup lama juga ya teman-teman prosesnya. Jadi singkatnya pada saat sudah selesai semua, saya pulang. Nah yang lucu adalah ketika saya pulang, ini kan saya sudah melalui tahapan interview teman-teman. Ternyata ada dari kontraktor lain itu telepon saya, ngasih info saya bahwa untuk ngasih info ke saya bahwa berkas lamaran saya itu juga akan diproses sama kontraktor lain. Ya saya juga wah ya ini Allah itu luar biasa ya kan, sekali ngasih jalan langsung dikasih dua jalan ya kan. Tapi yang saya yakini saya sudah diproses di awal, ya berarti ya saya akan tetap ambil yang pertama memproses saya. Jadi ya saya minta maaf ya untuk kontraktor lain yang menawari saya di posisi yang sama saat itu. Jadi saya tolak karena saya sudah diproses di perusahaan lain seperti itu. Nah akhirnya tahapan-tahapannya sudah saya lalui ya kan, lulus. Ya sudah, akhirnya join lah saya di perusahaan tersebut. Saya itu kerja di Papua itu kalau di total itu kisaran 5 tahun 1 bulan teman-teman. Jadi untuk job saya pertama kali di perusahaan tersebut itu bagian invoice terlebih dahulu ya teman-teman. Di bagian invoice ini memang kebetulan di perusahaan tersebut ya, itu saya itu menggantikan orang yang apa ya, bisa dibilang menyelesaikan pekerjaan yang masih outstanding atau yang belum kelar ya teman-teman.
Jadi ya luar biasa. Kemarin itu saya menyelesaikan, bukan saya ya, maksudnya bersama tim. Kemarin itu dari Kalimantan, kepala cabang dikirimlah ke Timika untuk bantu saya juga. Nah kebetulan di perusahaan kami itu kemarin outstandingnya itu kisaran berapa tahun? 4 tahun kalau nggak salah, dari 14, 15, 16, 17. Jadi invoice-nya itu belum terbayarkan karena memang belum diproses. Nah akhirnya dibantulah saya sama kepala cabang. Alhamdulillah estimasi 6 bulan ya. Jadi 6 bulan di awal saya bekerja babak belur betul-betul ya. Jadi kita itu kan kadang pulang jam 5 ya teman-teman. Tapi semenjak mengerjakan invoice itu 6 bulan di awal saya bekerja itu pulang sore terus kita. Soalnya memang kita dikejar target ya. Jadi sangat-sangat banyak pekerjaan saat itu. Tapi ya kita harus profesional. Akhirnya dalam 6 bulan itu selesai, bergeserlah saya juga backup di HR, tapi lebih ke payrollnya saat itu. Jadi saya sering komunikasi sama orang HO terkait penggajian untuk karyawan di perusahaan kami ya. Dan itu sempat ada banyak hal ya yang sudah saya lakukan ya, salah satunya merubah beberapa mekanisme lah. Jadi cari cara yang efektif lah untuk penggajian, cara efektif untuk mencegah kes-kes kesalahan dalam perhitungan gaji ya kan. Dan juga setiap gajian juga saya sering menyampaikan ke beberapa karyawan ya terkait perhitungannya itu seperti apa. Jadi lebih ke arah sosialisasi ya ke karyawan terkait perhitungan gaji. Jadi kita bisa meminimalisir terkait case-case orang ribut atau tidak tahu mengenai perhitungan. Nah seperti itu. Itu sudah saya lakukan sekitar 5 tahun 1 bulan atau 2 bulan saya lupa. Seperti itu teman-teman. Jadi ada banyak cerita sebenarnya selama kerja di Papua kemarin ya. Banyak. Cuma kalau mau dibuat video nih mungkin nggak cukup ya teman-teman. Nah sebelum 5 tahun itu pas masa kerja 4 tahun kalau nggak salah. Nah itu hanya saya menikah sama istri saya. Akhirnya nggak lama setelah menikah istri saya ajak juga ke Papua ya, ke Timika saat itu. Cuma karena memang fisik belum mampu fisik istri, jadi saat itu istri sakit-sakitan. Setelah 1 tahun di Timika ya, masa kerja 4 ke 5 ya, akhirnya saya berdoalah sama Allah ya, ini gimana nih solusinya ya kan. Saya juga mengikuti alur aja dari Yang Maha Kuasa ya teman-teman. Jadi akhirnya kita diskusi, ya sudah istri saya mau pulangkan. Tapi kan kita juga kalau rumah tangga terlalu lama juga nggak ini ya, maksudnya LDR terlalu lama, masa ketemunya benar-benar jarang juga berat ya teman-teman. Ya sudah, saya coba apply atau melamar di perusahaan lain ya. Kalau di Papua dulu itu macam-macam sebenarnya untuk rosternya. Ada yang 6 bulan cuti, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan seperti itu. Kalau di tempat saya kemarin itu hitungannya 6 bulan baru cuti. Ya sudah, saya cari perusahaan lain. Ternyata Allah kasih jalan, dimudahkan ya jalannya. Ya akhirnya saya keterima di Maluku saat itu. Jadi istri saya pulangkan, saya keterima di Maluku. Itu di Nikel ya teman-teman. Saat itu di Nikel. Terima di Nikel. Nah di Nikel itu alhamdulillah bisa lebih cepat ya ketimbang sebelumnya ya. Kalau sebelumnya 6 bulan, kalau di Nikel itu
roster kerja saya di berapa ya kemarin, 12.2. Ayo 12.2 itu berarti 70 hari di set dan 2 minggu di rumah, seperti itu. Nah, itu alhamdulillah sekali ya teman-teman. Jadi bisa memangkas yang awalnya 6 bulan jadi 2 bulan 10 hari. Nah, di Maluku sendiri itu banyak cerita juga ya teman-teman, tapi nanti akan saya ceritakan di waktu yang terpisah. Jadi di Maluku itu masa kerja saya sekitar 9 bulan ya. Kenapa? Karena memang pada saat itu perusahaannya mau close project. Jadi saya sempat sebar-sebar lamaran lagi sebelum saya resign ya. Soalnya kita sudah diinformasikan bahwasanya akan close project. Jadi semua karyawan sudah mempersiapkan lah kalau projectnya selesai ya. Saya apply, nah inilah luar biasanya Allah ya teman-teman. Jadi di cuti saya yang terakhir, nah jadi Allah itu luar biasa ya teman-teman. Jadi ketika yang di Maluku itu mau close project, itu kan sudah diinformasikan ya sama manajemen bahwasanya akan close project. Jadi teman-teman bisa mempersiapkan untuk apply di perusahaan lain seperti itu. Nah, otomatis saya juga apply dong. Balik lagi, berarti kan kita benar-benar menggantungkan ke Allah ya soal rezeki ini. Jadi ya bismillah, apply. Nah, kebetulan saya apply banyak ya teman-teman, terutama di Kalimantan. Nah, akhirnya di cuti yang terakhir itu saya dapat panggilan lah di Kalimantan, langsung interview. Saya juga kaget ya, padahal saat itu saya ingat itu tanggal berapa ya, saya melamar tanggal 18 apa 19 saya melamar. Nah 20 langsung ditelepon. Saya kaget, wah kok cepet sekali gitu kan. Tapi ya memang Allah itu kan luar biasa ya, seperti itu ya. Akhirnya saya ditelepon ya. Kalau telepon pertama mungkin ini ya, interview pertama mungkin lebih ke obrolan biasa ya teman-teman, nanyakan posisi di mana, terus alasan melamar apa. Jadi tidak spesifik. Ya sudah, saya ikuti alurnya, interview di awal singkat saja itu ya. Saat itu selesai ya sudah, ya saya berharap banyak ya untuk di proses selanjutan. Nah akhirnya besoknya lagi itu langsung ditelepon kembali sama kantornya ya, telepon lagi, interview kedua. Habis interview kedua selesai, nunggu lagi ya teman-teman. Nah nggak lama ternyata besoknya lagi. Nah besoknya langsung tes, ada tesnya ya teman-teman. Banyak tesnya itu besoknya, itu hari ketiga. Itu juga secara online. Akhirnya nggak lama dikasih tahu bahwasanya saya lulus, dan dari kantornya juga langsung ngasih OL saya atau offering letter atau penawaran kerja. Di situ sudah tertuang semuanya, mulai dari estimasi gaji yang didapat selama 28 hari kerja, dan juga ketentuan-ketentuan yang ada di perusahaan tersebut juga dijelaskan semua ya teman-teman. Sama jadwal untuk MCU juga dijelaskan juga. Jadi ya saya telah tangani, saya sudah diskusi dengan istri saya juga. Oke, langsung kita MCU. Tapi sebelum MCU saya langsung menghubungi manajemen dari perusahaan saya di Maluku kemarin ya, terutama HR manajernya juga. Saya info bahwasanya saya mengundurkan diri. Nah sempat ada ini negosiasi di situ juga, dari manajernya juga nawari saya juga untuk tetap join di perusahaan tersebut. Cuma sayanya mungkin apa ya, berat ya teman-teman. Apalagi komunikasi saya sama manajemen juga sangat-sangat bagus. Jadi sebenarnya juga berat ketika ambil keputusan ini untuk pindah. Nah
Nah, alhamdulillahnya HR manager saya yang di Maluku sampai saat ini pun masih komunikasi dengan saya ya. Alhamdulillah, soalnya memang ya mungkin mengetahui ya manajer saya bahwasanya kondisi perusahaan sedang seperti ini ya kan, ada keluarga yang harus dinafkahi, jadi ya dipersilahkan kalau misal pergi, yang penting tetap diinformasikan kalau misal mengundurkan diri. Makanya saya pamit kemarin dari manajemen yang ada di site sama manajemen yang ada di AO. Nah, akhirnya saya MCU lulus, keterima di Kalimantan. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi di Papua 5 tahun 2 bulan itu bagian invoicing di HR, tapi lebih ke payrollnya ya. Kalau di Maluku juga sama, di HR-nya tapi support di payroll. Nah, kalau yang di Kalimantan sekarang ini full ya. Jadi tidak hanya di payroll, jadi tidak hanya di payroll tapi juga di eksternal, di rekrutmen general ya, lebih ke general kalau yang di Kalimantan. Ya alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik dan lancar, alhamdulillah. Jadi bisa dibilang sudah berapa tahun ya, kalau dari 2015 sampai sekarang berarti dari 2017 sorry, dari 2017 sampai sekarang ya estimasi hampir 8 tahun ya teman-teman bekerja di HR. Tapi menarik ya bekerja di HR ya teman-teman. Jadi ada banyak hal yang bisa kita dapat di HR. Itu ibarat ini ya, seperti keris. Jadi semakin diasah itu semakin bagus, semakin tajam. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi sudah hampir 8 tahun saya di HR. Kalau di Kalimantan ini sudah mau 2 tahun ya teman-teman. Jadi sudah lumayan lah untuk pengalaman. Di Kalimantan ini saya terbilang sangat-sangat nyaman ya. Mulai dari lingkungannya, mulai dari orang-orangnya, itu nyaman semua teman-teman. Dan kalaupun ada kendala, insya Allah selesai lah dengan cepat. Yang penting itu ya teman-teman. Ya mungkin itu dulu ya cerita-cerita saya. Ya, mungkin ada banyak hal sebenarnya yang ingin saya sharing atau saya ceritakan, cuma mungkin di kesempatan lain atau di video lain. Seperti itu dari saya cukup, semoga bermanfaat. Tonton video-video saya yang lain ya teman-teman, yang video short juga ditonton supaya saya semangat bikin videonya lagi. Dari saya cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.